Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Malika Ramasitorus dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan memberikan materi tentang dampak positif dan negatif gempa bumi bagi kehidupan. Dampak positif yang pertama yaitu tingkatkan kepedulian terhadap orang lain. Bencana alam ini juga dapat membuat orang merasa tersentuh karena rasa kemanusiaan mereka. Karena kekhawatirannya, mereka akan menyumbangkan makanan dan pakaian yang memadai. Dan ada juga yang memberi bantuan dalam bentuk uang. Dampak yang kedua yaitu sebagai materi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak pulau dan dataran yang berbeda di setiap wilayah. Dari data ini, para peneliti bencana akan mempelajari seberapa kuat tekanan seismik di setiap wilayah. Hasil di setiap wilayah itu berbeda-beda. Dari hasil yang berbeda ini, tentu saja mereka dapat menghasilkan data atau berbagai cara untuk bertahan atau menyelamatkan diri. Dampak yang ketiga yaitu keseimbangan alami dipertahankan. Jika terjadinya gempa bumi di tempat yang berbeda, ini akan membawa gunung dan dataran yang baru. Dari sana, keseimbangan alam akan terjaga dengan baik. Selain daratan, juga dimungkinkan untuk menghasilkan nutrisi di bumi. Nutrisi yang diperbarui secara alami muncul hanya pada saat gempa. Jika gempa bumi tidak terjadi, maka bumi dan kehidupan akan mengalami kesulitan erosi nutrisi di bumi. Dampak yang keempat yaitu mengurangi kepadatan populasi. Kepadatan populasi dapat menyebabkan kemacetan tanah dan menambah polusi. Jika terjadi gempa bumi di tempat yang padat penduduk, itu akan mengurangi populasi tersebut. Namun, jika terjadi di tempat yang kepadatan penduduk, maka orang-orang juga akan kehilangan anggota keluarga mereka karena bencana tersebut. Dan yang terakhir, yaitu tingkatkan kesadaran akan bencana. Manusia siap jika terjadi bencana, ini karena mereka siap jika adanya bencana. Dampak negatif yang pertama yaitu terjadinya keruntuhan bangunan. Kejutan lempeng bumi akan menjatuhkan sebuah bangunan yang berada di beberapa titik. Selain kerugian yang diderita, infrastruktur dan fasilitas publik juga harus ikut hancur bersama bangunan yang permanen. Yang kedua, jaringan komunikasi terputus. Baik itu jaringan telepon, jaringan seluler akan terputus jika adanya bencana, khususnya gempa bumi. Dan yang ketiga, banyak pengangguran dan transportasi terganggu. Karena kehancuran infrastruktur akibat bencana, itu akan mengalami pengangguran di suatu tempat. Transportasi juga akan berhenti, jelas ini karena adanya goncangan plat tanah dan akses transportasi rusak. Yang keempat, bencana lain muncul. Contohnya yaitu longsor. Selain longsor, gempa bumi juga akan menyebabkan tsunami. Gempa bumi yang memiliki skala besar berada di laut, itu akan menyebabkan terjadinya tsunami. Dampak positif yang terakhir yaitu adalah kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka korsleting pun akan terjadi. Jadi tidak heran jika kebakaran terjadi setelah adanya gempa bumi. Dengan dampak positif dan negatif tersebut, maka orang akan siap jika terjadi bencana. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.